Assalamualaikum yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan nge-review fitur-fitur rahasia atau tersembunyi di HP Samsung Galaxy A56 5G ini. Nah, kenapa saya sebut rahasia atau tersembunyi? Karena sebagian besar calon pembeli HP itu belum mengetahui fitur-fitur UI yang terdapat pada suatu HP itu. Nah, jadi sebelum kalian membelinya, kalian bisa melihat fitur-fitur UI apa aja sih yang tersedia pada HP itu dan gimana cara pengaplikasiannya. Nah, jadi guys, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, nah di sini saya akan sedikit membahas tampilannya dahulu ya. Nah, jadi di sini saya membeli varian yang 8256. Nah, jadi di sini saya membeli warna light gray. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Untuk bawaannya dia tidak mendapatkan soft case dan juga tidak mendapatkan kepala charger. Kita hanya mendapatkan kabelnya aja guys. Nah, untuk kotaknya seperti ini, sangat simple dan sangat disayangkan ya. Di sini dia belum mendapatkan soft case, jadi kita harus membelinya. Nah, di sini kita hanya mendapatkan kabel charger seperti ini guys, dan ada sedikit kertas. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk isi boxnya. Nah, jadi di sini kalian bisa memilih untuk membeli adapter chargernya secara terpisah. Nah, di sini saya semalam ini membeli adapter charger seperti ini guys. Tunggu ya, saya ambil. Nah, ini saya membeli di online dengan harga 150.000, sekitar segitu guys. Nah, jadi ini menjadi PR kita setelah membeli Samsung Galaxy A56 ini. Nah, untuk case-nya juga belum tersedia. Oh ya guys, untuk chargernya ini saya membeli yang varian 25 watt ya, untuk harga sekitar 150.000 tadi. Oke guys, langsung aja kita ke fitur yang pertama. Nah, di Samsung Galaxy A56 ini dia sidik jari atau fingerprintnya sudah di layar seperti ini guys. Dia tidak di samping lagi. Nah, jadi lebih keren ya untuk Samsung Galaxy A56 ini, dia sidik jarinya udah di layar. Dan layarnya juga super bagus guys, karena dia super AMOLED untuk layarnya. Oke, selanjutnya untuk fitur yang kedua, perekaman layar. Nah, jadi di Samsung Galaxy A56 ini sudah ada fitur perekaman layar. Tidak seperti HP entry levelnya Samsung yang belum dilengkapi fitur perekaman layar. Di Samsung Galaxy A56 ini sudah ada fitur perekaman layar bawaan dari sistemnya. Nah, jadi di sini kita lihat apa aja fitur perekaman layarnya. Nah, di sini kalian bisa klik aja ya. Nah, di sini kalian bisa klik. Nah, di sini kita bisa klik mulai merekam. Nah, jadi di Samsung Galaxy A56 ini kita bisa menampilkan kamera selfie atau kamera depannya. Kita bisa aktifkan sehingga wajah kita ikut terekam seperti ini guys. Nah, jadi ini fitur yang cukup bagus. Nah, ini juga buat kalian konten kreator, ini dapat membantu kalian ya. Untuk fitur perekaman layarnya sudah ada wajah kita juga ikut terekam. Nah, di sini saya akhiri perekaman layarnya. Nah, kita lihat gimana hasilnya. Menampilkan kamera selfie atau kamera depannya. Kita bisa aktifkan sehingga wajah kita ikut terekam seperti ini guys. Nah, jadi ini fitur yang cukup bagus. Nah, ini juga buat kalian konten kreator, ini dapat membantu kalian ya. Untuk fitur perekaman layarnya sudah ada terekam. Nah, jadi itu dia guys. Oke guys, selanjutnya fitur yang ketiga, fitur ketuk ganda atau double tap. Nah, di sini di Samsung Galaxy A56 ini fitur ketuk gandanya udah dalam kondisi default aktif. Kita tidak perlu aktifkannya lagi guys. Nah, seperti ini ketuk ganda. Nah, jadi layar kita sudah mati dan ketuk ganda untuk menghidupkannya. Nah, di sini saya sudah aktifkan face detection-nya. Jadi ketika kita mengetuk ganda untuk menghidupkan, dia langsung otomatis terbuka layarnya. Nah, untuk fitur face detection-nya ini, apabila mata kita terpejam, dia tidak akan bisa mendeteksi atau membuka. Ini saya sudah pejamkan mata saya guys. Nah, di sini dia tidak mendeteksi ya. Nah, jadi seperti itu guys. Ini bisa kita setting. Jadi di sini menghindari penyalahgunaan ketika kita tidur, HP kita tidak bisa diakses oleh orang sembarangan dengan memanfaatkan face detection kita. Nah, ini saya sudah membuka mata kembali. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, sekarang saya coba lagi, mata saya pejam. Nah, tidak bisa ya.
Nah, sekarang udah saya buka kembali. Oke guys, itu untuk fitur ketuk gandanya. Nah, selanjutnya fitur yang keempat, always on display. Nah, untuk always on display di Samsung A56 ini, dia sayangnya dia tidak bisa disetting guys. Nah, di sini saya perlihatkan always on display-nya. Ini dia. Nah, always on display-nya dia hanya bisa tampilan seperti ini guys. Nah, kalian bisa memilih waktu untuk menampilkannya kapan. Nah, jadi seperti ini. Nah, fitur always on display-nya hanya seperti ini guys. Nah, jadi HP kita akan menyala terus karena tadi saya setting selalu menyala. Nah, jadi untuk fitur always on display-nya sangat disayangkan ya. Kita tidak bisa atur-atur sesuai dengan yang kita suka. Misalnya animasi tidak bisa guys, seperti itu. Oke guys, selanjutnya fitur yang kelima, extended RAM. Nah, di Samsung Galaxy A56 ini saya sudah maksimalkan extended RAM-nya. Nah, di sini kalian bisa cek di menu setting. Nah, setelah kita masuk ke menu pengaturan, kita bisa cek di bagian sini guys, perawatan perangkat. Nah, di sini untuk extended RAM-nya dia maksimal, kita bisa lihat ya extended RAM-nya, tunggu. Nah, dia extended RAM atau RAM plus-nya dia maksimal 8 GB guys. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini dengan extended RAM yang besar, maka dapat membuat HP kita ketika membuka recent apps yang terdahulu, dia bisa lebih cepat membuka suatu aplikasi itu. Oke guys, selanjutnya fitur yang keenam yaitu fitur kunci aplikasi. Nah, di Samsung Galaxy A56 ini sangat disayangkan ya guys. Untuk fitur kunci aplikasinya dia belum tersedia. Memang sih bisa kita akali dengan software bawaannya. Nah, di sini Samsung sudah menyediakan folder aman seperti ini guys. Nah, di sini dia dilindungi juga dengan sidik jari yang sudah kita setting. Nah, jadi di sini guys, untuk folder aman ini menurut saya bukan kunci aplikasi sih. Memang dia bisa kita manfaatkan sebagai kunci aplikasi juga. Namun dia tidak sempurna guys dalam menangani hal kunci aplikasi. Nah, di sini saya contohkan aplikasi WhatsApp, saya tambahkan ya. Kita klik tambah. Nah, di sini juga galeri sudah ditambahkan. Nah, seperti ini guys. Nah, untuk aplikasi WhatsApp-nya di sini dia masih tetap ada. Jadi dia fungsinya tidak penguncian aplikasi. Dia seperti aplikasi ganda kalau saya bilang ya. Nah, seperti ini. Ketika kita membuka aplikasi WhatsApp yang di sini, nah dia membuka aplikasi WhatsApp cloning-nya atau aplikasi WhatsApp gandanya. Nah, misalnya juga galeri seperti ini. Nah, ini saya sudah menambahkan foto di folder aman. Sementara untuk galeri utamanya dia belum terkunci guys. Nah, tidak terkunci. Nah, jadi seperti itu guys kekurangan di Samsung Galaxy A56 ini. Dia untuk fitur penguncian aplikasinya bisa saya katakan belum ada, walaupun ada folder aman ini. Oke guys, selanjutnya fitur yang ketujuh, fitur angkat untuk membangunkan layar. Nah, di Samsung Galaxy A56 ini, ketika kalian HP-nya diletak seperti ini dalam posisi layar mati, dan ketika kita angkat, layarnya bisa langsung menyala guys. Nah, ini dalam kondisi default nonaktif. Kalian bisa lihat tutorialnya, link daftar video khusus tutorial Samsung A56 saya letak di deskripsi video ini ya guys. Kalian bisa cek aja untuk mengaktifkannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih praktis ketika kita angkat, layarnya bisa langsung menyala seperti itu guys. Oke guys, selanjutnya fitur yang ke-8, buka dua aplikasi sekaligus. Nah, di Samsung A56 ini kita bisa membuka dua aplikasi sekaligus. Caranya seperti ini guys. Kalian swipe aja ke atas. Nah, memang agak susah ya guys. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa membuka aplikasi keduanya. Saya contohkan aplikasi YouTube. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalian bisa membaca berita di aplikasi Google sambil membuka ataupun mendengarkan musik di aplikasi YouTube maupun aplikasi lainnya seperti ini guys. Nah, kalian juga bisa mengubah orientasi layarnya seperti ini. Kalian juga bisa mengecilkan tampilan aplikasi bawahnya sehingga yang di atas dia lebih besar tampilan aplikasinya. Nah, seperti itu untuk fitur swipe up dengan dua jari ini dalam kondisi default nonaktif. Kalian bisa lihat tutorialnya, linknya saya letak di deskripsi ya guys. Oke, selanjutnya fitur yang ke-9, riwayat notifikasi. Nah, jadi selanjutnya di sini misalnya guys seperti ini, ada orang yang ngechat kalian. Nah, misalnya ini kalian belum membacanya dan orang itu menghapus pesannya seperti ini. Nah, di sini kan kalian
bisa lihat, nah di sini dia tidak ada data pesannya. Kalian bisa cek di riwayat notifikasi HP kalian. Nah, di sini kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu ke pemberitahuan, lalu ke bagian pengaturan lanjutan, baru masuk ke riwayat notifikasi. Nah, jadi dia di sini tersimpan histori notifikasi pada HP kita. Walaupun dia sudah dihapus pesannya, kita masih tetap bisa melihatnya. Oke guys, selanjutnya fitur yang ke-10 yaitu fitur Game Booster. Nah, di Samsung A56 ini sudah ada fitur Game Boosternya. Nah, di sini kita lihat fitur Game Boosternya gimana, apa aja fitur yang terdapat pada Game Boosternya. Kalian bisa masuk ke fitur lanjutan, lalu kalian bisa masuk ke bagian fitur pengaturan Game Booster. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk fitur Game Boosternya, bisa optimasi hingga performa. Nah, di sini kustomisasi untuk game individual. Nah, di sini sayangnya saya belum mendownload gamenya ya guys. Nah, di sini kehalusan gerakan gamenya dia maksimal bisa 120 Hz dan tombol tindakan cepat seperti ini settingannya. Nah, jadi untuk fitur Game Boosternya ini saya hanya menampilkan settingannya aja guys, kita tidak uji coba. Nah, jadi seperti itu guys untuk fitur Game Boosternya. Oke guys, selanjutnya fitur yang terakhir atau fitur yang ke-11. Nah, jadi buat kalian yang menggunakan kartu e-money atau Apple, nah di sini di Samsung A56 ini sudah ada fitur NFC-nya. Nah, jadi kalian cukup menempelkan aja kartu kalian seperti ini. Nah, jadi seperti ini guys. Kalian bisa isi saldo maupun cek saldonya melalui HP aja. Nah, jadi seperti ini guys untuk fitur NFC-nya. Cukup tempel di bagian belakang maka langsung terdetek. Oke guys, jadi itulah dia 11 fitur di Samsung Galaxy A56 ini. Nah, kalau saya sih memang masih belum familiar ya dengan modul kamera yang seperti ini. Kalau saya sih boleh milih, saya lebih suka model yang lama ya, kamera terpisah seperti itu. Tapi ya mungkin ini model bakal menjadi hits di tahun-tahun kedepannya buat Samsung, atau saya nggak tahu untuk penerusnya tahun depan apakah akan diubah lagi model kameranya. Karena jujur saya belum mendapatkan feel kemewahan HP ini dari sisi kameranya. Itu pendapat pribadi ya guys. Nah, untuk bezelnya memang udah lebih mantap ya, dan untuk tampilannya juga udah fresh dengan sistem yang terbaru, dan juga di sini untuk layarnya dia lebih besar daripada versi yang dahulu. Nah, untuk bezelnya juga memang di sini untuk HP sekelasnya merek lain memang dia bezelnya ini terbilang cukup tebal, namun tidak terlalu mengganggu guys. Nah, untuk layarnya ini sangat bagus ya, karena layarnya sudah AMOLED. Nah, untuk speakernya guys, di Samsung Galaxy A56 ini saya sudah cukup puas ya untuk speakernya, udah mantap lah. Nah, di sini saya akan Nah, cukup sekian aja guys untuk speaker ya, karena nanti saya takut copyright. Nah, jadi seperti itu guys. Kalau kekurangannya sih ya kurang komplit aja rasanya paket penjualannya. Dengan harga segitu belum ada softcase-nya dan juga belum ada kepala chargernya. Oh ya, untuk SIM card-nya guys, dia di sini sudah ada eSIM-nya, dan untuk SIM card fisiknya kita lihat berapa jumlahnya. Kalau biasanya sih HP sudah ada eSIM-nya, SIM fisiknya jumlahnya 1 ya guys. Tapi di sini kita coba lihat dulu. Nah, di sini saya juga baru pertama membuka SIM-nya. Nah, ternyata cuma 1 SIM card fisiknya. Hal yang normal guys, karena HP ini juga sudah eSIM. Nah, jadi seperti itu guys ulasan mengenai Samsung Galaxy A56. Nah, buat kalian yang mau request review apa lagi nih seputar Samsung A56, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga guys untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.